Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Nurafia Gisni, mahasiswa pengembangan masyarakat Islam semester 6 UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa soal dan jawaban terkait mata kuliah riset aksi. Soal yang pertama itu jelaskan apa yang dimaksud dengan riset aksi. Nah, di sini riset aksi adalah riset yang didasarkan pada aksi nyata dengan mengembangkan partisipasi masyarakat dalam memecahkan masalah dan merancang program untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya sendiri. Kemudian, apa yang dimaksud dengan fasilitator? Fasilitator itu adalah seseorang yang membantu sekelompok masyarakat memahami tujuan bersama dan membantu mereka membuat rencana guna mencapai tujuan tersebut tanpa mengambil posisi tertentu dalam diskusi. Jadi posisi kita sebagai fasilitator dan masyarakat itu sama-sama belajar, tidak ada yang saling menggurui. Kemudian di sini ada partisipan. Partisipan ini orang yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut, baik itu pertemuan, konferensi, seminar, dan sebagainya. Kemudian ada lobby. Lobby ini adalah suatu upaya pendekatan yang dilakukan untuk mempengaruhi target dengan tujuan tertentu. Fungsinya ini sendiri adalah sebagai pembuka jalan untuk bernegosiasi jika ada respon dan mempengaruhi pengambilan keputusan. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan negosiasi? Negosiasi ini adalah sebuah proses yang terjadi antara dua orang atau lebih yang pada mulanya itu memiliki pemikiran yang berbeda. Nah, untuk mencapai tujuan yang sama dan sama-sama menguntungkan kedua belah pihak, pada akhirnya mereka melakukan negosiasi. Nah, soal yang kedua ini adalah kenapa relasi belajar riset aksi harus subjek-subjek? Jawaban saya adalah karena dengan menekankan subjek-subjek pada riset aksi tidak akan membuat masyarakat menjadi ketergantungan. Jadi melatih mereka untuk lebih mandiri lagi. Karena meskipun kita sebagai fasilitator tidak hanya memberi mereka fasilitas saja, atau istilahnya itu tidak hanya untuk menyuapi terus-menerus, sedangkan mereka tinggal menggunakan. Tidak seperti itu. Kita pun harus ikut berbaur bersama mereka untuk belajar dan berbagi pengalaman yang mana hasilnya nanti akan sangat berguna bagi masing-masing pihak dalam melakukan pekerjaannya. Masyarakat bisa mengetahui bagaimana proses dalam riset aksi, dan fasilitator pun mengetahui apa saja yang bisa membantu masyarakat dalam mewujudkan langkah-langkah pelaksanaan perencanaan program yang sudah disetujui sebelumnya, sehingga mereka bisa mandiri ketika suatu saat nanti tidak lagi didampingi oleh para fasilitator. Kemudian pertanyaan ketiga ini adalah jelaskan kembali tahapan siklus riset aksi dalam Sisdamas. Jawaban saya di sini ada 4 tahapan dalam siklus riset aksi Sisdamas. Nah, tahapan awalnya ini kita transit dan observasi langsung ke tempat yang sudah ditentukan. Observasi terhadap masyarakat, masalah apa yang ada di masyarakat. Kemudian ada rembug warga. Nah, rembug warga ini adalah sebagai proses awal untuk mendorong masyarakat melaksanakan kesepakatan bersama setelah adanya musyawarah. Lalu, tahapan kedua ada refleksi sosial atau refso. Masyarakat dan fasilitator sama-sama melakukan olah pikir dan olah rasa dengan mencari apa itu masalahnya, akar penyebab masalah, mengidentifikasi masalah, indikator keberdayaan menurut masyarakat, harapan masyarakat, kemudian menyusun RKTL, rencana kerja tindak lanjut. Kemudian ada tahapan ketiga. Tahapan ketiga ini ada pemetaan sosial atau social mapping.
social mapping ini sebagai upaya untuk mengetahui seberapa besar kekuatan dan pengaruh sendi-sendi kehidupan masyarakat. Fungsinya juga untuk memahami dan mendapatkan gambaran kondisi utuh sosial masyarakat. Karena setiap masyarakat ini memiliki kondisi sosial yang berbeda-beda, serta memiliki masalah dan kebutuhan yang berbeda pula. Lalu tahapan keempat, di sini ada orgamas atau organisasi masyarakat yang sudah ada sebelumnya di masyarakat seperti Karang Taruna, DKM, dan lain-lain yang bersifat himpunan atau paguyuban. Lalu perencanaan partisipatif. Perencanaan partisipatif ini di dalamnya berisi tabulasi dokumen, hasil pesos dari orgamas, yang mana nanti ini akan menggambarkan jawaban dari responden dengan cara tertentu. Lalu penetapan skala prioritas dengan rencana tahunan, penetapan PJ kegiatan jangka pendek. Kemudian ada sinergi program. Sinergi program ini di dalamnya berisi penetapan kegiatan, fasilitasi, penyusunan proposal oleh kelompok kerja, sinergi dengan musrembang, lalu menggalang keswadayaan masyarakat. Kemudian ada pelaksanaan program yang isinya pembagian tugas antara tim pelaksana dan tim pengawas, sosialisasi kegiatan, pelaksanaan secara langsung, partisipatif, membentuk organisasi pemeliharaan, menyusun rencana tindak lanjut. Kemudian ada MONEF. MONEF di sini isinya ada rembuk warga oleh organisasi warga dan laporan tim pelaksana serta tim pengawas. Kemudian untuk pertanyaan nomor 4 ini adalah Nabi Yusuf alaihissalam merupakan salah satu nabi yang diberi kemampuan dan keberdayaan atau empowering bagi masyarakat dengan menyusun rekayasa sosial, mewujudkan keadilan ekonomi bagi masyarakat Mesir sebagaimana terungkap dalam Al-Quran ayat 54 dengan konsep at-tamkin. Setelah menonton film yang diberikan oleh Bapak dosen tentang perjuangan Nabi Yusuf, di sini saya sedikit menyimpulkan tentang at-tamkin. At-tamkin ini merupakan bentuk masdar dari kata makama yumakimu yang artinya derajatnya meningkat. Secara tidak langsung, beliau berpendapat bahwa pemberdayaan berarti menempatkan sesuatu dengan porsinya. Lalu Nabi Yusuf menegaskan dari kata makana tersebut memiliki arti kekuatan atau kekuasaan. Nah, dengan kesabaran Nabi Yusuf dalam menghadapi segala cobaan, segala ujian, maka Allah memberi ganjaran kedudukan yang lebih tinggi sebagai imbalan atas pencapaian beliau menjalani segala ujian dengan kesabaran dan ketabahan. Nabi Yusuf sangat bijak dalam memberikan masukan ketika negara dalam keadaan sulit. Dan beliau selalu berpartisipasi dalam menuangkan ide-ide untuk kemajuan perekonomian di Mesir tersebut. Mungkin cukup sekian jawaban dan penjelasan dari pertanyaan soal-soal UTS riset aksi. Saya mohon maaf jika ada banyak kekurangan dan jawaban dari pertanyaannya tidak memuaskan. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.